Jika mundur ke beberapa tahun belakang, dunia maya sempat dihebohkan dengan beberapa cerita warganet yang mengalami pengalaman mistis dan sulit dipercaya mengenai kota Saranjana. Diketahui keberadaan kota Saranjana hingga saat ini dipercaya masih menjadi misteri. Kota gaib tersebut dipercaya dihuni oleh para jin yang tidak kasat mata. Dipercaya bahwa kota Saranjana ini adalah kota tidak terlihat dengan peradaban konon yang super canggih. Siapapun yang tinggal dan berada di Saranjana itu adalah makhluk dengan peradaban yang jauh lebih maju daripada peradaban kita saat ini. Dari informasi yang berhasil dihimpun, kota Saranjana dipercaya berada di Desa Oka-Oka, Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Sejak dulu, masyarakat setempat percaya bahwa bagian wilayah yang berupa perbukitan dan tak berpenghuni tersebut menjadi lokasi dari kota gaib Saranjana yang dihuni oleh bangsa jin. Penamaan Saranjana sendiri berasal dari kisah legenda loka. Gunung Saranjana dipercaya sebagai jelmaan dari seorang tokoh yang bernama Sambu Ranjana dalam legenda kerajaan Pulau Halimun. Dalam legenda tersebut diceritakan bahwa Raja Pakurindang memiliki dua putra, yaitu Sambu Batu dan Sambu Ranjana. Meskipun tidak ada dalam peta Indonesia, kota Saranjana pernah tercatat ada dalam peta kuno. Peta itu berjudul, aku bakal tulis di layar karena aku gak bisa nyebutinnya, ini panjang banget. Peta itu dibuat oleh Salomon Muller pada tahun 1845. Ada daerah yang ditulis oleh Salomon Muller saat sedang meneliti flora dan fauna di Indonesia, yaitu sebagai Tanjung Saranjana. Dikutip dari studi sejarawan Mansur berjudul Saranjana in Historical Record, The City Invisibility in Pulau Laut, South Kalimantan. Kota Saranjana dikaitkan dengan cerita legenda pencipta Gunung Sebatung. Dikisahkan Pulau Laut dulu dikuasai kerajaan Halimun yang dipimpin oleh Raja Pakurindang. Raja Pakurindang memiliki dua anak yang seringkali berkelahi, yaitu Sambu Ranjana dan Sambu Batung. Untuk mengakhiri pertengkarannya, sang Raja Pakurindang akhirnya memutuskan untuk membagi kekuasaan kepada kedua anaknya. Sambu Batung menguasai alam manusia yang kemudian menjadi Gunung Sebatung, sementara untuk Sambu Ranjana memilih membangun kota Saranjana di alam gaib sebagai jalannya sendiri. Namun keberadaan kota Saranjana masih tetap menjadi tanda tanya dan akan selalu menjadi pembahasan yang menarik. Meskipun begitu, bukan berarti kota Saranjana tidak bisa ditembus. Menurut cerita dari berbagai sumber, ada seorang pria yang bahkan bebas keluar masuk kota tak kasat mata ini. Orang pilihan itu bernama Pualeba. Pualeba merupakan penduduk desa Tanjung Lala Utara yang jaraknya sekitar 30 menit dari kota. Kesehariannya ia bekerja sebagai petugas di kantor kecamatan. Selain karena dia biasa keluar masuk kota gaib itu, nama Pualeba dikenal baik oleh masyarakat sekitar lantaran memiliki kepribadian yang ramah dan murah senyum. Awal mula Pualeba mampu menembus kota Saranjana ialah karena ia memiliki senjata khas suku Dayak bernama Mandau. Mandau yang sebelumnya dimiliki oleh pamannya tersebut rupanya adalah senjata komando di Saranjana. Berkat Mandau itulah indera keenam Pualeba terbuka sepenuhnya dan ia dapat melihat kota Saranjana dengan sangat jelas. Pualeba berkisah pada malam-malam tertentu ia kerap dijemput oleh tokoh masyarakat Saranjana menggunakan mobil mewah. Warga Saranjana menurut Pualeba memiliki ciri fisik seperti manusia normal. Mereka makan nasi, minum kopi, bahkan merokok. Bahkan ketika mereka berjalan ke pasar di dunia nyata, orang-orang tidak akan ada yang mengenali mereka karena rupanya seperti manusia biasa. Menurut pengakuan Pualeba, ada anak dari kota Saranjana yang memilih untuk bersekolah di dunia nyata yang berada di Kecamatan Pulau Laut. Meski sering keluar masuk kota Saranjana, Pualeba paling pantang makan dan minum di kota itu. Sebab jika dilakukan, maka ia akan terjebak di sana dan tidak bisa lagi kembali ke alam nyata. Saat ini Pualeba sering dimintai bantuan warga untuk mencari barang yang hilang. Pasalnya, pria dari suku Mandar, Sulawesi Barat ini mengaku bisa meminta bantuan kepada sahabatnya di Saranjana untuk mencarikan barang-barang apapun yang hilang. Namun cerita ini juga belum bisa dipastikan kebenarannya. Cerita lain muncul pada tahun 1980-an.
Pernah ada cerita tentang pemerintah setempat yang dikejutkan dengan kemunculan sejumlah alat berat pesanan dari Jakarta. Semua alat berat dengan nilai yang mahal itu dibeli secara cash dan dipesan oleh seseorang yang meminta dikirimkan ke Saranjana. Padahal secara administratif di Kabupaten Kota Baru, kota Saranjana di dunia nyata tidak ada. Cerita lawas ini melegenda hingga sekarang. Sejumlah kejadian mistis lain seperti mobil-mobil mewah yang dipesan dari kota tersebut, namun saat diantar, pengirim tidak menemukan alamat sang pembeli yang merupakan kota Saranjana. Bahkan beberapa bulan yang lalu warganet sempat dihebohkan dengan sebuah foto seorang wanita. Menurut kesaksian wanita tersebut, dia berfoto dengan latar hutan pada malam hari. Namun saat dia melihat hasil jepretannya, latar dari foto tersebut menunjukkan sebuah kota dengan gedung-gedung pencakar langit yang menjulang tinggi. Sampai saat ini belum bisa dipastikan keaslian foto tersebut. Namun banyak netizen yang meyakini foto tersebut adalah kota Saranjana dan tidak sedikit pula yang meragukan keaslian foto tersebut. Beberapa musisi tanah air yang sempat melakukan konser di Kalimantan pun memiliki pengalaman yang tak kalah menyeramkannya. Diceritakan saat mereka konser terlihat penonton memenuhi lapangan. Namun saat memasuki lagu-lagu terakhir, penonton tiba-tiba saja terlihat sepi dan hanya menyisakan barisan penonton bagian tengah dan depan. Sedangkan penonton bagian belakang tiba-tiba saja menghilang seperti ditelan angin. Sampai saat ini masih banyak yang penasaran dengan keberadaan kota tersebut, namun belum ada yang berhasil membuktikan keberadaannya. Jadi kira-kira kalian ada di tim mana? Tim percaya atau tim tidak percaya? Tulis di kolom komentar ya. Makasih yang udah nonton videonya sampai habis. Maaf kalau videonya kali ini kurang panjang ya. Bantu aku buat ngembangin channel ini dengan klik tombol subscribe yang ada di bawah biar aku makin semangat lagi bikin videonya. Sampai jumpa di video lainnya. Bye bye.